Gimana, kawan? Kalau buat yang antara perencanaan sama pelaksanaan itu bisa dimonitoring tiap minggu, Pak. Jadi biar tahu untuk turunannya udah berapa meter dari pemasangan PVD awal, menggunakan isometer yang untuk mengukur tekanan oil, airport, dan untuk eh, mengetahui juga pencapaian tes konsolidasi. Ya, maksudnya settlement plate. Halo, halo. Iya, Pak. Suara saya ada nggak? Ada. Jelasin satu-satu settlement plate nantinya untuk apa, terus eh, visometer untuk apa, disesuaikan dengan hasil perencanaan kalian tuh ke sebelah mananya. Halo, aman? Iya, Pak. Jadi menggunakan settlement settle plate ke SC atau hasil dari penurunannya, Pak. Oke. eh yang lain bisa jawab nggak? Saya lempar ke kelompoknya. Menurut kalau misalnya untuk serta besar itu ada penurunan. Jadi kan pada
ada penurunan. Tahapan penimbunan itu ada Putus-putus, jam Epi, putus-putus. pada bantu jawab Pak untuk settlement flat itu kan untuk mengecek penurunan. Nah, dicek juga dari hasil perhitungan dan yang di lapangan apakah sudah sama penurunannya. Kemudian untuk piezometernya juga itu untuk melihat tekanan air pori. Jadi dicek juga kan dari hasil analisis fluksi itu ada hasil tekanan air pori per tahapan atau per fase konsolidasi. Nah, itu dicek juga Pak apakah sudah sesuai dengan hasil perhitungan dan juga hasil di lapangan. Jadi ada pengecekan setiap tahapnya. Yang lain, ada tambahan nggak? Mungkin kalau tambahan dilihat dari analisis kasusnya Pak, tadi ada juga di PPT dilihatin kalau misalnya PVD itu sudah bekerja itu di area yang pasang PVD ketika konsolidasi tidak ada air yang ada di celah-celah si PVD, tapi air ada di berkumpul di area yang tidak dipasang PVD. Itu sih Pak kalau dari saya. Saiful, Izin menambahkan juga Pak terkait tadi monitoring hariannya. Jadi digunakan alat yang tadi settlement plate menggunakan alat waterpass atau auto level. Jadi dilihat juga penurunannya berapa, nanti dibuat grafiknya. Terus ada kemudian kompresi tanah, kepadatan tanahnya per hari itu seperti apa untuk tekanannya, terus tekanan air pori juga dibuat grafik. Nanti juga ada monitoring pengecekan lateral tanah. ya, setelah searching ya. Oke, berarti belum ada yang tepat sih awal yang tadi. Oke, cukup kelompok kelompok empat ini. Sekarang saya lempar untuk peserta bertanya, teman-teman untuk bertanya. Silakan. Nggak ada. Yang lain berarti nggak ada. Halo? Halo?
Yang lain ada nggak pertanyaan? Nggak ada, cukup. Cukup berarti Sepertinya nggak ada yang mau nilai tambahan ya. Oke. Lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok oh, galian dalam. Baik, Pak. Baik. Boleh kami mulai sekarang, Pak? Ya, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, untuk di sini kami akan membahas mengenai materi yang sudah kami kerjakan sebelumnya, yaitu mengenai galian dalam dan basement. Boleh di next slide. Yang beranggotakan Nabila Zulfa, kemudian ada Nisa Handayani, Sapli Fadwimar Agiano, dan Selsa Arina Putri. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pembahasan, dimulai dari pendahuluan. Next. Nah, latar belakang yang bisa kami ambil dari pengerjaan tugas kali ini yaitu basement merupakan struktur spesifik yang menuntut perlakuan khusus saat pembangunannya. Pembangunan basement melibatkan galian dalam yang signifikan di bawah permukaan tanah yang memerlukan analisis dan perencanaan yang cermat untuk memastikan keberhasilan proyek dan keselamatan pekerja. Pentingnya analisis galian dalam menggunakan Plaksis ini adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah seperti penurunan tanah, keruntuhan, atau pergerakan tanah
yang dapat mempengaruhi stabilitas struktur yang ada di sekitar basement. Analisis ini juga membantu dalam menentukan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan atau kecelakaan selama dan setelah pembangunan. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan analisis galian dalam menggunakan plaksis pada pembangunan basement. Penggunaan plaksis ini merupakan pemilihan yang tepat karena dapat mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan risiko serta peran krusialnya dalam memastikan keselamatan, ketahanan, dan keberhasilan proyek konstruksi. Yang selanjutnya, tujuan. Tujuan dari kajian penyusunan laporan ini adalah merancang struktur bawah tanah atau basement untuk menahan semua beban yang diberikan oleh bangunan di atasnya serta beban tanah yang mengelilinginya menggunakan bantuan plaksis. Selanjutnya ada ruang lingkup. Untuk ruang lingkup pada penelitian galian dalam ini adalah yang pertama, data hasil penyelidikan tanah atau SPT diperoleh dari 3 titik boring loop, yaitu titik DB4, DB1, dan DB5 dengan kedalaman 21,5 meter pada proyek Pegadaian Tower Jakarta. Yang kedua, merencanakan struktur bawah tanah atau basement pada proyek Pegadaian Tower. Yang ketiga, melakukan pemodelan galian dalam pada proyek Pegadaian Tower menggunakan bantuan software plaksis. Yang keempat, melakukan analisis terhadap stabilitas galian dalam pada proyek Pegadaian Tower. Dan yang kelima, melakukan perkuatan terhadap galian dalam pada proyek Pegadaian Tower dengan menggunakan dinding diafragma serta angkur beserta groutingnya. Lokasi proyek dari kantor pusat Pegadaian ini di Jalan Keramat Raya nomor 162 Jakarta Pusat. Lokasi penelitian ini tepatnya berada di proyek Pegadaian Tower yang merupakan gedung bertingkat milik PT Pegadaian Persero. Selanjutnya ada ke perhitungan parameter tanah. Pada analisis ini terdapat 3 titik yang dijadikan tinjauan, yaitu DB4, DB1, dan DB5. Letak dari titik-titik lubang bor tersebut dapat dilihat pada gambar peta lokasi yang telah diberi tanda. Sesuai dengan peta lokasi persebaran penyelidikan tanah, terdapat data koordinat dari titik penyelidikan DB4, DB1, dan DB5 yang dapat dilihat pada tabel. Dari data koordinat yang ada pada tabel, maka dapat diperoleh jarak antar titik bor dengan menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar. Sehingga diperoleh masing-masing jarak antar titik DB adalah sebagai berikut. Jarak DB4 dengan DB1 yaitu 23,27 meter, kemudian jarak DB1 dengan DB5 adalah 17,67 meter, dan jarak DB4 dengan tepi serta DB5 dengan tepi yaitu 20 meter. Berdasarkan dari hasil penyelidikan tanah yang telah dilakukan, maka karakteristik lapisan tanah pada lokasi pengeboran dapat diuraikan, di mana pada lapisan tanah bagian atas dijumpai lapisan silty clay mempunyai kondisi lunak hingga kepadatan sedang berwarna coklat kemerahan dengan NSPT 2 hingga 7. Setelah lapisan tersebut didapat lapisan clay silt yang mempunyai kondisi lunak hingga padat berwarna coklat dengan NSPT 2 hingga 24. Berikutnya masih ditemukan lapisan clay silt tetapi memiliki kepadatan yang padat hingga sangat padat dengan nilai NSPT 18 hingga 60. Dan selanjutnya dijumpai lapisan silty sand
yang padat hingga sangat padat dengan NSPT 20 sampai lebih dari 60 yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya merupakan cara kami menghitung nilai-nilai yang ada pada parameter-parameter tanah atau pemodelan tanah pada software Plaxis atau pada bagian material section, di mana kami untuk perhitungan ini mengambil contoh material 1, di mana identifikasinya adalah Morkolom 1 atau MC1, untuk soil modelnya Morkolom, drainage tipenya drainage, dan untuk di section general ini kami menghitung unit wedge dan void ratio dengan cara sebagai berikut yang tertera pada perhitungan pada slide, di mana dihasilkan nilai gamma ansat sebesar 15,673 kN per meter kubik, nilai gamma sat sebesar 17,673 kN per meter kubik, serta nilai E init sebesar 1,611 dan untuk nilai N dibiarkan default pada software Plaxis. Selanjutnya bergeser ke section mechanical. Di section mechanical ini pada bagian pertama atau pada bagian stiffness dari tabel perkiraan modulus elastisitas, maka diperoleh nilai E untuk jenis tanah lempung Kelanawan yaitu sebesar 8.000 kN per meter kuadrat, dan dari tabel perkiraan Poisson ratio didapatkan nilai Poisson ratio sebesar 0,3. Di bagian stiffness ini juga dihitung parameter-parameter atau nilai-nilai alternatif dan depth dependency yang selanjutnya diinputkan pada material section untuk soft soil untuk soil model 1 atau MC1. Selanjutnya masih di section mechanical untuk sub bagian wave velocities dengan nilai gamma ansat dan nilai G yang tertera pada slide, kita dapat menghitung nilai Rho, nilai Vs, dan nilai Vp pada tanah yang selanjutnya diinputkan pada software Plaxis. Dan selanjutnya untuk bagian strength, untuk sub bagian shear, untuk menghitung nilai CRF atau nilai kohesi pada parameter tanah ini didapatkan melalui data dari cohesion triaxial UU berdasarkan klasifikasi tanah, nilai kohesi sebesar 16,671 kN per meter kuadrat. Selanjutnya menghitung dilatansi, di mana untuk tanah kohesif yang cenderung memiliki sudut geser kurang dari 30 derajat, maka nilai sudut dilatansinya sama dengan 0 derajat. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk sudut geser pada hitungan ini diperoleh melalui rata data laboratorium dari internal friction angle triaxial UU berdasarkan klasifikasi tanah, di mana berdasarkan perhitungan nilai sudut geser ini sebesar 3,61 derajat. Selanjutnya untuk bagian section mechanical sub bagian depth dependency dan bagian excess wall pressure calculator dapat diinputkan nilai-nilai dan parameter-parameter seperti yang tertera pada slide berikut. Selanjutnya untuk section yang terakhir yang kami inputkan ada di section groundwater, di mana pada section ini yang pertama pada bagian model dan bagian soil itu menginputkan nilai persentase tanah yang diperoleh dari data laboratorium pada bagian grain size distribution. Berdasarkan klasifikasi tanah, maka nilai-nilai persentase tanah dapat dilihat pada slide berikut. Dan yang terakhir untuk section groundwater, kami juga menghitung parameter-parameter permeabilitas, di mana untuk menghitung nilai K diperlukan nilai MV dan CV yang pada hitungan ini diperoleh melalui rata data laboratorium dari tes konsolidasi. Dan berdasarkan klasifikasi tanah, metode-metode atau cara perhitungan dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut. Dan dari hasil-hasil dari MV, CV, dan gamma W ini, maka diperoleh nilai K untuk menghitung nilai KY dan KX, di mana untuk nilai KX merupakan 10% dari nilai KY. Yang selanjutnya perhitungan material perkuatan tanah. Untuk perkuatan, yang pertama perkuatan menggunakan dinding diafragma. Berikut merupakan perhitungan dan penjelasan mengenai perkuatan menggunakan dinding diafragma. Yang pertama ada section general, ada material set, identification-nya diafragma wall, soil modelnya elastis, kemudian unit weight-nya dari rumus yang tertera pada layar dihasilkan 7,2 kN per meter. Kemudian
Next. Kemudian ada section mechanical-nya. Yang pertama yaitu properties, isotrofiknya yes, stiffness-nya pada perkuatan dengan diafragma digunakan mutu beton sebesar F-aksen-C 25 megapascal. Kemudian menghitung E dihasilkan 23.500 megapascal. Kemudian dimensi diafragmanya luasannya dihasilkan 0,3 meter persegi. Kemudian menghitung EA satunya dihasilkan 7.050.000 kilonewton per meter. Kemudian nilai I-nya dihasilkan 0,00225 meter pangkat 4. Kemudian menghitung nilai EI dihasilkan 52.875 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian nilai V-nya yaitu 0,15. Kemudian dilakukan perkuatan dengan angkut. Material setnya, identification, ground angkur, kemudian material tipenya elastik, L spacing-nya 3 meter, kemudian nilai E-nya 200.000 megapascal, luasan di angkurnya yaitu 0,0079 meter persegi. Kemudian nilai EA-nya dihasilkan 1.570.796,237 kilonewton. Kemudian ada perkuatan dengan grouting. Identification-nya grouting, modelnya elastik, kemudian unit weight-nya 2,4 kilonewton per meter. Kemudian properties-nya, L spacing-nya 3 meter, cross section type-nya predefined cross section type yaitu solid circular beam. Kemudian dimensi grouting-nya yaitu dengan luasan penampangnya 0,0079 meter persegi. Kemudian nilai I-nya dihasilkan 0,000941 meter pangkat 4. Kemudian perkuatan grouting digunakan mutu beton F-aksen-C 25 megapascal. Dihasilkan nilai E-nya yaitu 23.500.000 kilonewton per meter persegi. Kemudian axial skin resistance-nya dihasilkan 400 kilonewton per meter, lateral resistance-nya unlimited, kemudian Fmax-nya 0 kilonewton. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan pemodelan pada Plaxis. Nah, tahap pertama yaitu model existing. Analisis model existing ini merupakan gambaran bahwa kondisi sesungguhnya pada kontur atau lapisan tanah yang ada di lapangannya sebelum adanya tahapan konstruksi. Desain dari kondisi tanah existing di lapangan ini dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Nah, untuk tahapan membuat model existing pada software Plaxis ini yaitu dengan cara yang pertama ada menu structure pada panah di atas, kemudian pilih create line untuk membuat kontur sesuai dengan stratigrafi tanah yang ada, kemudian membuat materialnya sesuai dengan lapisan-lapisan tanah yang ada yaitu MC1, MC2, MC3, dan MC4. Kemudian membuat poligon dengan cara klik create polygon untuk membuat poligon sesuai dengan lapisannya. Kemudian masukkan material ke dalam poligon-poligon yang ada, terus membuat boundary pada setiap sisi tanah tinjauan, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Boleh di next slide. Nah, setelah itu membuat initial phase untuk model existing yang tadi. Membuat initial phase ini dengan cara memilih menu stage construction, kemudian pilih phase explorer, klik add phase, kemudian untuk boundary-nya dalam keadaan diaktif, seperti pada gambar berikut ini.
Boleh di next. Tahap selanjutnya, setelah model existing, kemudian dilakukan penambahan perkuatan. Model awal galian tanah ini dilakukan perkuatan dinding diafragma dan juga penambahan beban di atasnya. Pada tahap ini belum dilakukan proses penggalian, hanya melakukan penambahan dinding diafragma dan juga bebannya. Kemudian untuk penambahan dinding diafragma ini berfungsi sebagai perkuatan agar galian dalam pada perencanaan basement ini tidak mengalami keruntuhan dan kuat menahan beban di atasnya pada proses perencanaan. Penambahan perkuatan dinding diafragma ini harus diperhatikan juga ketebalan, kedalaman, kemudian jarak antar elemen dari dinding tersebut. Desain dari perkuatan dinding diafragma ini dirancang dengan kedalaman 10 meter dari permukaan tanah seperti pada gambar. Nah, untuk perencanaan pada software Plaxisnya dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu klik menu structure-nya dulu, kemudian masukkan material dinding diafragma pada menu plates, kemudian create plates pada lokasi perencanaan dinding diafragma. Pada gambar terlihat bahwa lokasi dinding diafragma ada pada sisi atau ada pada titik DB4 dan DB5-nya. Kemudian juga create positive interface dan negative interface-nya, kemudian masukkan material dinding diafragma pada section explorer yang ada pada pojok kiri atas, dan dinding diafragma ini telah selesai untuk ditambahkan pada software Plaxis ini. Nah, selain itu, boleh di next. Selain itu, dilakukan juga penambahan beban. Beban yang ditambahkan merupakan beban eksternal. Beban eksternal ini bisa berupa kendaraan saat proses konstruksinya. Beban ini didesain pada sisi kanan dan sisi kirinya. Mungkin dapat dilihat pada gambar juga. Nah, titik beban yang ada pada kanan dan kirinya itu sama rata, yaitu sebesar 10 kPa per meter sesuai dengan persyaratannya. Beban tersebut kami posisikan atau kami desain berada pada 2 meter pada sisi kanan dan sisi kiri titik galiannya, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk perencanaan penambahan beban pada software Plaxis ini dilakukan dengan tahapan yang pertama, yaitu memilih menu structure-nya, kemudian create load, kemudian di sana ada create line load. Nah, setelah itu gambarkan beban pada lokasi yang telah ditentukan seperti pada gambar. Bisa di next. Setelah menambahkan material dinding diafragma yang tadi dan penambahan beban yang tadi pula, kemudian aktifkan boundary-nya untuk sisi kanan dan sisi kiri, setiap sisi tanah tinjauan, kemudian membuat fase, yaitu membuat fase 1, yaitu ada dinding diafragma dan bebannya. Dengan memilih menu stage construction tadi, kemudian pilih Phase Explorer-nya dan klik Add Phase seperti pada gambar berikut ini. Kemudian langkah berikutnya adalah pemodelan galian pertama. Pada perencanaan basement ini adalah memodelkan penggalian tanah secara bertahap. Pada pemodelan ini, galian dilakukan bertahap dengan interval kedalaman 2 meter. Pada pekerjaan pembangunan basement ini dibutuhkan kedalaman galian hingga 8 meter, sehingga penggalian ini dilakukan menjadi 4 kali penggalian dengan masing-masing kedalaman galian 2 meter. Sebelum dilakukan pekerjaan penggalian, di sekeliling lahan galian dipasang dinding diafragma terlebih dahulu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah dinding diafragma terpasang, maka kemudian dapat dilakukan penggalian dari tanah permukaan hingga ke dasar galian. Next. Kemudian adalah perkuatan angkur dan juga groutingnya. Material yang digunakan sebagai perkuatan galian dalam perencanaan basement ini untuk mencegah terjadinya keruntuhan adalah angkur dengan diameter 0,1 meter dengan EA sebesar 1.570.796,237 kN, serta grouting dengan diameter 0,1 meter dengan mutunya adalah 25 MPa. Pada perkuatan galian pertama, angkur beserta grouting memiliki panjang 10,82 meter dengan sudut 33,7 derajat dan L spacing sebesar 3 meter.
Next. Perencanaan angkur pada software Praxis dilakukan dengan cara pilih menu structure, kemudian pada set type, pilih angkur, kemudian masukkan data material angkur yaitu L spacing dan EA berdasarkan hasil analisis dan hitungan. Setelah selesai memasukkan data material angkur, kemudian create node to node angkur pada lokasi perencanaan angkur. Dilakukan hal yang sama pada perkuatan dengan growthing, pilih menu structure, kemudian pada set type-nya pilih embed beam, kemudian masukkan data material growthing yaitu L spacing, diameter, dan E-nya. Lalu lakukan create embed beam pada lokasi perencanaan growthing. Untuk mengaplikasikan data material angkur dan growthing dapat dilakukan pada tab Section Explorer. Next. Setelah selesai memasukkan material dan memodelkan galian pertama beserta perkuatannya, selanjutnya dilakukan simulasi proses penggalian dengan menggunakan menu Stage Construction, kemudian pilih menu Phase Explorer, kemudian klik icon Add Phase, kemudian buat Phase 2, yaitu galian 2 meter atau galian pertama. Dalam phase ini nonaktifkan klaster atas penggalian pertama. Caranya adalah dengan klik tanah yang akan dinonaktifkan, kemudian klik kanan lalu pilih deaktif. Tanah yang dinonaktifkan maka tidak akan memiliki warna atau transparan. Next. Kemudian untuk fase 3, angkur pertama beserta growthing-nya lakukan hal yang sama yaitu membuat phase 3 untuk perkuatan angkur dan growthing dalam menu Stage Construction. Pada fase ini, aktifkan angkur dan growthing pertama dengan mengklik angkur serta growthing, kemudian klik kanan lalu pilih Activate. Material yang aktif maka akan berwarna terang sesuai dengan warna pada inputan data material. Untuk detail phase 2 dan 3 dapat dilihat pada layar. Next. Untuk hasil akhir pemodelan, merupakan tahapan berulang seperti pada tahapan sebelumnya. Adapun fase pada Praxis setelah pemodelan selesai dilakukan yaitu yang pertama ada initial phase, kemudian ada diafragma wall dan juga beban, kemudian ada galian 2 meter atau galian pertama, kemudian ada angkur dan growthing pertama, kemudian galian 4 meter atau galian kedua, kemudian ada angkur dan growthing kedua, kemudian ada galian 6 meter atau galian ketiga, dan yang terakhir ada galian 8 meter atau galian keempat. Namun pada saat melakukan pemodelan perlu diperhatikannya kondisi muka air tanah pada proyek ini. Tinggi muka air tanah berada di ketinggian 7,5 meter. Hal tersebut menjadi permasalahan karena kedalaman galian yang harus dicapai sedalam 8 meter. Sehingga perlu dilakukannya penurunan ketinggian muka air tanah pada tahapan penggalian akhir yaitu pada kedalaman 8 meter. Pada batas samping kanan dan samping kiri muka air tanah tetap pada ketinggian 7,5 meter. Namun muka air tanah yang berada pada galian dilakukan perubahan kedalaman menjadi 8 meter atau turun 0,5 meter. Next. Kemudian output analisis pemodelan Praxis. Yang pertama ada inisial fasenya. Inisial fase menunjukkan penurunan sebesar 0,03903 meter. Dapat dilihat dari output deformation-nya. Next. Kemudian didapatkan nilai faktor keamanan yaitu 1 seperti pada gambar. Kemudian untuk fase 2 pada galian 2 meter menunjukkan penurunan sebesar 9,945 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nilai faktor keamanan pada tahap model galian pertama sebesar 7,891. Kemudian pada fase 4 atau galian 4 meter menunjukkan penurunan sebesar 0,01583 meter. Sedangkan nilai faktor keamanan sebesar 4,907. Kemudian pada fase 8 atau galian 6 meter dihasilkan penurunan sebesar 0,016
0,01849 meter. Sedangkan untuk nilai faktor keamanannya didapatkan 3,47. Kemudian pada fase 9 atau galian 8 meter menunjukkan penurunan sebesar 0,02044 meter. Sedangkan nilai faktor keamanannya dihasilkan 2,472. Selanjutnya kita ke bagian simpulan dan saran. Untuk kesimpulannya dari perencanaan basement ini adalah yang pertama, nilai faktor keamanan dari model existing itu sebesar 1 lebih kecil daripada nilai faktor keamanan syarat yaitu 1,5 sehingga perlu dilakukan perkuatan. Yang kedua, perkuatan dengan dinding diafragma beton dengan mutu beton FACNC 25 megapascal dengan kedalaman 10 meter. Yang ketiga, penambahan 2 buah angkur diameter 0,1 meter dengan EA sebesar 1.570.796,237 kilonewton serta grouting diameter 0,1 meter dengan efisiensi 25 megapascal. Yang keempat, nilai faktor keamanan galian 2 meter sebesar 7,891, galian 4 meter sebesar 4,097, dan galian 6 meter sebesar 3,47, serta galian 8 meter sebesar 2,472. Setiap galian lebih besar dari nilai faktor keamanan 1,5, maka dapat dikatakan perencanaan galian basement ini dikatakan aman. Yang kelima, nilai penurunan dari menu deformation atau total displacement sebesar 9,945 kali 10 pangkat min 3 meter galian 2 meter dan 0,01583 meter untuk galian 4 meter, 0,01849 meter untuk galian 6 meter, serta 0,02044 meter untuk galian kedalaman 8 meter. Dan yang selanjutnya, diperlukan adanya pekerjaan dewatering atau perubahan kedalaman muka air tanah pada galian di 8 meter dikarenakan muka air tanah atau MAT semula berada pada kedalaman 7,5 meter. Berdasarkan hasil perencanaan, kemudian analisis dan simpulan yang tadi telah disampaikan, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, dibutuhkan ketelitian dan ketepatan dalam pemilihan soil model. Jika kondisi tanah tidak dimodelkan dengan tepat, maka akan berakibat kurang akuratnya hasil yang nantinya akan diperoleh. Yang kedua, pada pemilihan material yang digunakan untuk perkuatan dan konstruksi basement harus memenuhi standar dan spesifikasi yang berlaku. Yang ketiga, penting dalam mempertimbangkan pemilihan jenis perkuatan yang paling sesuai untuk mencapai kinerja struktural yang diinginkan. Dan yang terakhir, pemodelan dengan software Praxis ini sebaiknya dilakukan dengan data yang lebih lengkap sesuai dengan hasil di lapangan serta hasil uji laboratorium yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh semakin akurat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. PPT-nya kenapa dihilangin? PPT-nya coba di-searching. Oh ya, baik Pak. Ini kelompoknya Nabila, Iya, Pak. Nisa, Sapri, sama Salsa. Iya, Pak. Salsa dulu deh. Asal nggak dengar tadi ngomong Salsa. Iya, Pak. Oke, pertanyaannya Salsa. eh, Penggunaan apa saja
yang kalian lakukan di analisis untuk mempertahankan galian dalamnya. Penggunaan apa? Perkuatan apa saja yang dilakukan dalam analisis kalian untuk mempertahankan galian dalamnya. Yang pertama ada dinding diafragma, kemudian penggunaan angkur, sama perkuatan dengan growting, Pak. Kapan diterapkan? Gimana, Pak? Kapan diterapkan pas analisisnya? Eh, Digunakan jika terjadi keruntuhan, Pak, pada saat pemodelan dibentuk. Coba jelaskan sambil dijelaskan di tahapan konstruksi praktis. Oke. Share. Maaf, klik ke Ya, coba jelaskan. Penjelasannya itu yang pertama, Pak, penggunaan dinding diafragma. Dinding diafragma, Bapak penjelasannya pakai ini, Pak, plaksis. Dari PPT aja. Oh, yang pertama itu kita ke menu yang struktur, terus kemudian memasukkan material dinding diafragmanya seperti yang telah dihitung tadi, Pak. Terus create plate pada lokasi perencanaan dindingnya seperti pada gambar yang di kiri sama yang di kanannya galian itu, Pak. Setelah itu diklik kanan pada garis yang telah dibuat, yaitu create positive interface dan negatif interface-nya. Kemudian masukkan material dinding diafragma pada material flat. Seperti itu, Pak. Dipasang langsung atau bertahap? Kalau dinding langsung, Pak, dalam galian yang direncanakan sampai 8 meter. Tapi di overlap lagi, Pak. Karena kan 8 meternya itu galian, terus ada overlapnya di 10 meter. Terus hanya dinding. Yang lainnya? Kemudian ada angkur. Astagfirullahaladzim.
pada angkur. Langkah pertama ke menu struktur, kemudian masukkan material angkurnya, kemudian create node to node angkur pada lokasi perencanaan angkur, kemudian itu dipasangnya per galian, Pak. Kemudian masukkan material, disatukan sama growthing, Pak. Kemudian masukkan growthing ke menu struktur, kemudian masukkan material growthing, create embedded beam pada lokasi perencanaan growthing. Seperti itu, Pak. Berarti growthing itu diangkur ya? Iya, Pak. Angkurnya pada kedalaman berapa aja? Pada kedalaman 2 meter, terus 4 meter juga. Udah, Pak. Oke. Jadi pemasangan angkur di kedalaman bawah Di kedalaman 2 sama 4. kenapa dipasang angkur? Karena sebelum pasang angkur tuh terjadi keruntuhan, Pak, jadi ditambah angkur juga. Keruntuhan atau deformasi? Deformasi, Pak. Dilihatnya dari apa deformasinya? Pas fase apa? Hasil deformasinya, Pak. Deformasi dilihat dari mana, bukan, Pak? Ya, Dari outputnya. Output analisis dari pemodelan fluxisnya, Pak. pada fase apa maksudnya? Oh, pada fase 2, pada galian 2 meter. Terus pada fase 4, pada galian 4 meter.
Oke. Eh, ada muka air nggak? Ada, Pak. Muka air di berapa? Di 7,5 meter. Pas di galian kalian? Pada galian ketiga, keempat, Pak. Cara menurunkan muka airnya gimana? Cara menurunkan muka airnya pada plaksis ada di flow condition, terus ada di ada nggak ya di situ? Di plaksis ada di urutan ketiga dari bawah, Pak. Oke, cukup. Perubahan. Oh, oke, udah, Pak. Saya nanya lanjutan ke Makasih, Pak. ya, Nabila. Baik, Pak. Hmm, kenapa tetap menganalisis, mempertahankan menggunakan dua ini, dua apa? Dua sisi. Kenapa nggak pakai setengahnya? Mohon izin, Pak. Kita ngambilnya yang titik secara real, jadi kita nggak ngambil yang setengah galian, Pak. Eh, BH-nya udah tepat, borehole. Mohon izin, Pak, bisa diulangi? Borehole, borehole-nya udah tepat. Sudah, Pak. Eh, pada tahapan pakai angkur, itu kenapa pakai embedded wall? Groutingnya kamu modelkan apa? Untuk groutingnya embedded wall, Pak. Kok Embedded beam. kenapa? Sorry ya, embedded beam kenapa? Kenapa harus pakai embedded beam?
Mohon izin Pak, yang untuk embedded itu kan artinya tertanam ya Pak. Di sini embedded sendiri itu nyambung sama angkurnya Pak. Jadi kita ngejadiin dia sebagai embedded beam Pak, tertanam sama tanah. Dan juga Gimana? ya kenapa kita nggak masukinnya ke embedded beam itu karena dia tertanam di tanah dan juga dia itu nyambung sama angkurnya Pak. Jadi kita nggak masukin dia sebagai embedded beam. Ada bahasa lain nggak dari angkur? Maksudnya si embedded itu apa tuh? Fixed length dari angkurnya Pak. Bahasa lain dari embedded beam. Fixed length. Iya Pak, betul. Di model materialkan apa sama kamu? Untuk yang groutingnya Pak, jadi embedded beam. Enggak materialnya. Oh, materialnya pakai yang ya mutu beton Pak, 25 MPa. Yang mana? Oh, ini perkuatan grouting. Iya Pak, digunakan dengan mutu beton F aksen C sama dengan 25 MPa. Oke. Apa ini? Ya, embedded wall tuh apa? Kayak blok gitu. Kan kalau dalam angkur itu harus ada blok fixnya, dia yang tetapnya. Nah, itu dari grouting. Makanya dimodelkan embedded. Dia diam. Oke, pertanyaan lanjutan untuk Nisa ya. Iya, Pak. Nisa, eh, bagaimana pengecekan? Kan kalian udah merencanakan nih, pakai zip file, terus pakai angkur dan lain hal gitu ya. Nah, ini bagaimana di lapangan ketika sudah mulai konstruksi dan untuk mengecek kualitas dari si galian dalam kalian seperti apa? Apakah ada potensi keruntuhan atau tidak? Terus apa? Proses galiannya itu kan pasti bertahap. Monitoring apa dan quality control apa yang harus dilakukan untuk sesuai dengan apa yang kalian rencanakan.
Bisa dijawab, Nisa? Ya Pak, sebentar. Hmm? Oh, Bapak mohon izin. Eh, jadi untuk maksudnya tadi kan pertanyaan itu cara mengecek potensi keruntuhan ya. Jadi setelah nantinya di lapangannya bagaimana gitu ya Pak? iya. Eh, ya mungkin kalau tadi kan perkuatannya ada dinding diafragma dan juga angkur beserta groutingnya. Nah mungkin untuk pengecekan pengecekan atau bisa dibilang inspeksi di lapangannya saat proses pelaksanaan atau metode konstruksinya, mungkin untuk dinding diafragmanya eh, dilakukan pengukuran atau pengecekan posisi atau alur dari perencanaan dinding diafragmanya sesuai atau tidak ketika dalam kondisi existingnya di lapangan itu. Kemudian juga eh, apakah dinding diafragma tersebut sesuai dengan perencanaan atau apabila mengalami sesuatu atau penghambatan pada pengaplikasian di lapangan itu harus cepat dicari solusinya sehingga data yang nantinya atau proses konstruksi yang nantinya sedang dilakukan itu dapat dijadikan sebagai perubahan atau perubahan dari proses perencanaan sebelumnya gitu. Kemudian juga inspeksi yang dapat dilakukan setelahnya itu mungkin pada proses penggalian diafragma wall-nya atau dinding diafragmanya itu bisa dilihat secara kontinu gitu. Secara kontinu yaitu mulai dari tahapan pertama dari proses pengeboran atau penggalian atau pengeluaran tanahnya juga bisa diinspeksi. Kemudian juga pemakaian tes-tes untuk mengecek apakah ada keruntuhan di dinding tersebut di dalam galian diafragmanya. Kemudian juga inspeksinya juga dapat dilakukan pada proses pemasangan rangkaian besinya atau tulangan dinding diafragmanya. Caranya itu bisa dengan mungkin mengecek kondisinya atau posisi, kemudian jumlah perencanaan dari besi tulangannya, apakah sudah sesuai, kemudian juga mengecek kebersihannya. Kan sebelum dilakukan pengecoran itu harus dalam kondisi bersih mungkin. Inspeksi yang bisa dilakukan eh, ters- eh, beberapa hal tersebut. Nah, mungkin untuk pengecekan seperti pengujian yang dapat dilakukan itu pengujian ultrasonic sounding test. Nah, itu juga pengujiannya untuk mendapatkan data mengenai keadaan dasar dari galian dinding diafragmanya, kemudian keutuhannya, apakah mengalami keruntuhan atau tidak, dan kondisi sesuai perencanaan atau tidak. Mungkin untuk dinding diafragmanya seperti itu, Pak. Untuk angkurnya sebentar. Em,
Mungkin angkur juga tidak jauh inspeksinya seperti dinding diafragmanya. Perlu dilakukan pengukuran atau pengecekan posisi pada saat proses konstruksinya. Jika mengalami penghambatan, mungkin bisa dilakukan perubahan atau langkah preventif yang bisa dilakukan saat itu juga untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perencanaan atau agar galian itu dapat dilakukan dengan baik nantinya dan bisa digunakan untuk atau dilanjutkan proses konstruksi selanjutnya. Mungkin itu. Bisa. Iya, Pak. Kurang spesifik dalam menerangkannya, kurang spesifik. Kamu terlalu apa ya? Kulitnya saja. Ini secara teknisnya gimana? Gitu. Secara teknisnya seperti apa? Mungkin secara teknisnya eh, ada beberapa ada beberapa cara yang dapat dilakukan mungkin Pak untuk melakukan atau inspeksi yang dapat dilakukan pada proses konstruksi. Yang pertama itu bisa dilakukan juga pemasangan wall inclinometer. Nah, nantinya pemasangan tersebut yaitu dengan cara ditanam pada struktur penahan tanahnya. Nah, ini juga bertujuan untuk memonitor atau memantau pergerakan dari struktur penahan tanahnya dari ujung atasnya hingga ke bawah gitu. Minimal jika akan melakukan atau memasang wall inclinometer ini yaitu satu buah pada tengah-tengah bentang panjang, yaitu bertujuan untuk nah, pemasangan ini juga berpotensi dipasang pada yang berpotensi mengalami defleksi besarnya gitu. Kemudian juga setelah itu bisa dipasang juga pada pemasangan load cell. Nah, ini juga dipasang pada ground angkurnya untuk mengukur gaya angkur saat pemasangan dan perubahannya dengan waktunya gitu. Jadi bisa diketahui bahwa apakah ada perubahan atau pergerakan pada proses pemasangan angkurnya itu. Gitu. Mungkin itu Pak yang saya ketahui. Rafli Afgan, Terima kasih Pak. Afgiano, Oh iya Pak. Safli bukan Rafli Ya. ya. Bisa ditambahkan Untuk ininya Pak apa inspeksi dari galian dalam tadi Pak. quality controlnya. Mungkin untuk quality control yang terpikirkan ya Pak. Halo Pak. Apa? Yang terpikirkan oleh saya paling eh, pastikan tidak terjadinya kebocoran pada dinding diafragma wall ya Pak. Karena kalau terjadi kebocoran kan otomatis berarti ada suatu kegagalan dalam entah itu metode pengecorannya ataupun pada sebelum prakonstruksinya atau pas lagi konstruksinya gitu Pak. Yang kedua paling eh, permukaan diafragma wall juga seharusnya rata atau tidak memerlukan banyak pekerjaan repairing atau eh, plastering ya Pak.
Terus pastikan juga dinding diafragma ini tidak miring, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Nah, mungkin bisa diukur menggunakan alat ukur seperti theodolit atau total station serta water pass itu, Pak. Lalu untuk evaluasi dari ground angkur ini sendiri, mungkin bisa digunakan pedoman-pedoman dari peraturan-peraturan yang memuat diantaranya mengenai ground angkur ini. Diantaranya mungkin pengujian-pengujian proofing test yang ada pada SNI 8460 tahun 2017. Lalu ada suitability test yang ada pada SNI 8460 tahun 2017 juga, di mana pada peraturan-peraturan ini mengatur seperti kayak sistem gitu Pak, sistem untuk menguji ataupun mengevaluasi dari eh, penggunaan ground angkur yang sudah diterapkan di lapangan. Seperti itu, Pak. Mohon izin, Pak. Halo, Pak Felix. Ya. Ya. Pada saat proses penggalian perlu ada mengecek kemiringan dinding nggak? Dinding diafragmanya, Pak. Iya, Menurut saya perlu, Pak. dengan apa? Pakai apa? Unting-unting. Untuk mengukur kemiringan mungkin agar lebih akurat bisa digunakan alat ukur seperti theodolit atau total station ya Pak. Tapi untuk pengukuran di lapangan mungkin yang sederhananya bisa pakai semacam unting-unting seperti itu Pak. Ya nggak mungkin lah, itu pekerjaan proyek gede kalau udah Oh iya Pak, basement. mohon maaf Kalau Pak. mau pakai unting-unting, sok aneh. Kejebak pertanyaan kamu itu namanya.
Berarti cukup Oke, pakai theodolit dan total station tadi, Pak. ya, Ya, iya TS. Bagaimana deformasi dia ketika kita tambah galian kan pasti dia ada dorongan ke dalam galian. Itu iya, yang Pak. perlu dicek. Terus ketika penambahan angkur setelah sekian hari berapa apakah ada penambahan deformasi atau tidak. Terus, nah, sederhananya itu sih kenapa kalau di proyek itu khususnya gedung itu banyak TS kayak gitu-gitu untuk ngecek flying kolom di galian dalam seperti itu. Nggak usah pakai inclino inclino mah kalau memang apa tekanan airnya tinggi. Oke. Baik, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Nggak usah. Kita pindah ke grup berikutnya. Grup berikutnya itu tentang galian dalam udah, PVD udah. Berarti yang 6 kelompok ya baru berarti 4 lagi ya. Tolong si apa presentasinya jangan lama-lama kalian tuh lama di presentasi saya 10 menit aja. Kelompok berikutnya tentang geotekstil. Presentasinya jangan lama-lama. Baik, Pak. Siapa? Kelompok geotekstil. Saya Pak, udah lagi disiapkan Pak. Tolong jangan lama-lama presentasinya. Habis sama presentasi dari tadi jam 7:30. Apakah udah terlihat Pak presentasinya?